tiga filosofi. Yang pertama ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan kita menjadi teladan. Yang kedua adalah ing matyo mangun karso, yang artinya di tengah bangun berarti membangkitkan atau menggugah, dan karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Kemudian yang ketiga adalah tutwuri handayani, yang artinya di belakang, dan handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Sehingga arti tutwuri handayani adalah seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi secara tersirat, ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, tutwuri handayani berarti figur seseorang yang baik adalah di samping menjadi suri teladan, tetapi juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang agar orang-orang di sekitarnya dapat merasa situasi yang baik dan bersahabat. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Pendidikan yang baik akan melahirkan kebudayaan yang baik, sehingga antara pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Pertukaran kebudayaan digunakan sebagai alat untuk menguatkan kebudayaan yang ada. Bangsa Indonesia yang beragam akan menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam. Begitu juga dengan anak-anak. Tidak ada satupun anak yang terlahir sama, semua memiliki perbedaan, sekalipun itu adalah anak kembar. Pendidikan adalah perubahan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan itu seperti tata surya. Dalam sistem tata surya, planet-planet dan matahari selalu bergerak sesuai dengan orbitnya dan berotasi di atas sumbunya. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan bersifat dinamis, tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Planet-planet juga memiliki keragaman sendiri-sendiri berdasarkan orbitnya. Bumi tidak mungkin dipindah ke orbit Mars, karena ketika mereka berada di orbit Mars, tentu bumi akan mengalami perbedaan yang tidak sesuai dengan bentuk yang ada. Begitu juga dengan planet-planet yang lain. Mereka memiliki bentuk sendiri, orbit sendiri, dan poros sendiri yang membentuk karakteristik masing-masing planet. Sastrikon. Yang pertama adalah kontinuitas, artinya kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah, dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, konvergensi, artinya pendidikan itu harus berasaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir. Untuk mewujudkan, menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara ada tantangannya. Tantangan yang pertama yaitu kita akan menerapkan kebiasaan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menuntun anak dalam tumbuh kembang. Dan keempat adalah tidak memaksa anak untuk mengerti. Itulah tantangan filosofi Ki Hajar Dewantara. Solusi penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Bisa membuat poster maupun tulisan tentang budaya 5S di tempat-tempat yang strategis. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang menarik dan membuat permainan atau game maupun mengadakan ice breaking pada saat pembelajaran. Yang ketiga,